Kasihan sekali Rismond, dia peneliti, kalibernya sudah internasional. Bahwa dia pernah di Yamaguchi, benar. Bahwa Rismond Sianipar pernah membuat artikel jurnal, iya. Tapi Rismond Sianipar tidak pernah lulus dari Yamaguchi, Jepang. Karena ini fakta-fakta yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Oke? Penjahat. Nah, dia ada kesalahan. Pertama, dokter palsu. Masalah ijazah ataupun pendidikannya palsu, bahkan sempat mengaku meninggal dunia untuk menghindari pengembalian uang dari beasiswa. Nah, itu saya punya, karena saya sebagai ketua LSM Hajar Indonesia. Tapi ada pengacara nanti bisa jelasin. Fakta baru mengagetkan, luar biasa. Ada informasi bahwa ternyata Rismond Sianipar itu mendapatkan beasiswa dari Jepang. Namun karena dia tidak menyelesaikan studinya, diwajibkan untuk mengembalikan beasiswa. Itu katanya sampai 500-an juta ya Bang Bil. Katanya demikian. Wow, luar biasa. Nah, karena Rismond Sianipar tidak mampu mengembalikan uang sebanyak itu karena dia sudah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang, maka yang dilakukan oleh Rismond, dia membuat akta kematian tentang dirinya. Jadi dia kirimkan dari Indonesia, atau mungkin dia kirimkan akta kematian bahwa Rismond Hasihol Sianipar sudah meninggal dunia. Wow, luar biasa. Nah, ini diungkapkan oleh Farhad Abbas ketika di Rakyat Bersuara kemarin. Nah, di video kali ini Anda tonton sampai dengan selesai. Aku juga mau membantah temuan bohong yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Refli Harun tentang Rismond Hasihol Sianipar sebagai alumni Yamaguchi Jepang. Yang dia tunjukkan di saat Rakyat Bersuara cuma tentang bahwa Rismond memang pernah kuliah di Yamaguchi. Tapi benar Bang Bil ya, yang namanya Rismond Sianipar itu meninggal dunia. Iya, kamu dengarkan kemarin informasi dari Farhad Abbas. Nanti kita cari tahu sebenarnya dari mana sih informasi ini. Diduga demikian guys. Tapi jangan-jangan memang benar gitu. Ayo Bang Rismond ya, laporin. Oke guys, tanpa berlama-lama kita mau dengar dulu ini pernyataan dari Farhad Abbas yang mengagetkan bahwa ketika dia berada di forum Rakyat Bersuara bersama Aiman, dia mengatakan bahwa yang namanya Rismond Hasihol Sianipar itu melakukan pelanggaran dan kejahatan. Di mana kejahatannya adalah dia mengaku lulusan alumni Jepang, tapi ternyata dia tidak mengembalikan uang beasiswa yang seharusnya dia selesaikan. Jadi kuliah itu harus selesai, doktor S3 itu harus selesai. Tapi karena nggak selesai, maka pemerintah Jepang menuntut dikembalikan uangnya. Ternyata bukannya dikembalikan uangnya, yang terjadi adalah ada surat kematian dari Rismond Sianipar yang dikirimkan ke Jepang, maka tidaklah berkewajiban seorang Rismond Sianipar untuk mengembalikan uang itu. Asik, keren. Kita dengarkan dulu pernyataan singkat dari Bang Farhad Abbas. Penjahat. Nah, dia ada kesalahan. Pertama, dokter palsu. Masalah ijazah ataupun pendidikannya palsu, bahkan sempat mengaku meninggal dunia untuk menghindari pengembalian uang dari beasiswa. Nah, itu saya punya, karena saya sebagai ketua LSM Hajar Indonesia. Tapi ada pengacara nanti bisa jelasin. Oh, oke, guys. Ya, kita nggak tahu apakah ini Bang Farhad menerima informasi langsung dari penyidik mungkin. Dapat informasi dari Yamaguchi. Tapi ya sepengetahuan aku memang sempat ada diskusi dan dugaan-dugaan tersebut yang disampaikan oleh beberapa kolega kita. Aku sendiri pernah ngobrol sama Bang Joshua Sinambela, ngobrol sama Roni Teguh, bahwa diduga kuat yang namanya Rismond Sianipar konon itu membuat surat kematian atas nama dirinya, dan dengan demikian dia tidak berkewajiban untuk mengembalikan beasiswa. Beasiswa Yamaguchi yang harusnya selesai. Ya sebenarnya nggak perlu dikembalikan uangnya kalau dia memang lulus gitu kan, karena dia nggak lulus akhirnya demikian. Nah, aku beberapa momentum itu pernah kemudian membuat satu video yang sebenarnya menggambarkan bahwa Rismond Hasihol Sianipar itu benar-benar tidak pernah lulus. Bedakannya pernah kuliah atau sedang menjalankan perkuliahan dengan tidak pernah lulus. Nah, ini Refli Harun kemarin itu agak repot. Kita dengarkan dulu pernyataannya Refli Harun. Ya. Kemudian klarifikasi berikutnya adalah mengenai Rismond. Tolong tampilkan yang saya kasih tadi, ya. Kasihan sekali Rismond. Dia peneliti, kalibernya sudah internasional.
kalibernya internasional. Oke, saya setuju bahwa dia pernah menulis di Amazon, dia pernah menulis di buku-buku, dan dia pernah menjadi penulis di beberapa jurnal. Saya setuju. Oke, tapi kita dengarkan dulu. Di Amazon, coba Anda searching. Memang. Dalam bahasa Anda mau Inggris. menjawab Bang Rismon, Iya. dokter palsu nih ya? Iya. Oke. Coba lihat tadi yang saya kasihkan, ya. Apa yang Anda kasihkan? Berikan Fit Adrison. Fit Adrison itu seorang dokter, ya, lulusan luar negeri juga dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi. Dia searching nama Rismon Hasiholaen Sianipar. Tapi cara searching kita itu Sianipar, kan nama family name dulu, kemudian baru nama depannya. Nah itu coba lihat. Oke. Nih, kalau dia menggunakan Sianipar. Ini nggak jelas ya guys ya, tapi memang kalau mau mencari nama Rismon Hasiholaen Sianipar di internet, atau RH Sianipar, atau Sianipar RH, atau Rismon Hasiholaen, atau apa, memang kalau memang kita mau cek jauh lebih dalam, ada nama Rismon, bahwa dia sebagai alumni Yamaguchi. Itu pasti ya, bukan alumni, bahwa dia pernah kuliah di Yamaguchi, dan dia membuat jurnal, itu benar. Tapi yang kita mau bahas di sini soal dia lulus atau nggak lulus, Bang Refli. Jangan bodohi kita tahu lah. Wong nama gue juga ada kok di beberapa jurnal. Kalau teman-teman mau cari tahu nama gue, ya cari tahu jurnalnya apa dan juga judul artikelnya apa, penelitiannya ada. Ada juga penelitian gue banyak, bukan cuma Rismon Hasiholaen Sianipar, baik di scope apa di luar negeri maupun di dalam negeri itu ada. Dosen-dosen yang aktif itu pada ada. Pertanyaannya, dia lulus atau enggak? Nah, lulus itu dibuktikan dengan disertasi. Nanti aku akan perlihatkan ke kalian apakah benar dari Jepang nama seorang Rismon Hasiholaen Sianipar itu pernah lulus dari Yamaguchi dengan menampilkan disertasi dan juga tesisnya. Jangan bohong-bohongin kita dah. Oke, kita dengerin lagi. Tidak ada. Kosong. Coba menggunakan Sianipar RH. Ya. Mana? Tuh, Yamaguchi University. Tuh, Sianipar RH. Ya. Ada. Ya. Jadi Terus? kenapa? Itu kesalahan kita Ini, adalah bentar. Ini apa? Dari apa ini? ini dia searching untuk melihat database penulis author dan lain sebagainya. Jadi itu jurnal Jurnal atau apa? jurnal internasional. Oh. Jurnal. Jurnal, artikel, guys, penelitian artikel itu bukan disertasi. Seseorang mendapatkan gelar doktor itu sudah memiliki skopus, dia memiliki disertasi, dan dia mengaku bahwa dia alumni juga S2 dari Yamaguchi Jepang. Berarti memiliki tesis. Pertanyaannya, apakah ada disertasi seorang Rismon Sianipar? Judulnya ada, tapi tidak ada di bank data atau di pangkalan data. Nanti aku akan perlihatkan ke kalian. Kita dengarkan dulu si Refli Harun. Palsukan Yamaguchi University. Ini kan hasil searching dari Fit Adrison. Fit Adrison yang kemudian memberikan kepada saya. Jadi, kalau orang mengatakan Rismon itu nggak ada, itu salah searching karena gini. Salah searching. Mau bodoh-bodohi orang. Oke, kita dengerin dulu. Kalau di luar negeri, nama itu tidak bisa disingkat-singkat. Di luar negeri nama itu tidak bisa disingkat-singkat. Justru sebenarnya kebanyakan di luar negeri nama itu disingkat-singkat, Om. Maksudnya begini, kalau misalnya namanya Rismon Hasiholaen Sianipar, yang paling mungkin adalah Sianipar RH. Berarti bisa disingkat. Gimana sih? Bilang nggak bisa disingkat, tapi dia bilang paling mungkin Sianipar RH. Berarti disingkat, bukan? Tapi nggak mungkin Sianipar Rismon doang, Hasiholaennya dibuang. Tidak ada nama dibuang itu. Nah, begitu di searching nama Sianipar RH, Refli Harun itu ya, ada Yamaguchi University itu. Iya, itu jurnal. Yamaguchi University, affiliation dan lain sebagainya. Jadi clear. Itu jurnal, guys ya. Clear, itu jurnal, bukan disertasi. Orang alumni lulusan luar negeri atau dalam negeri yang katanya doktor berarti membuat disertasi, bukan jurnal. Bukan artikel biasa. Rismon memang ada namanya di beberapa jurnal, di beberapa apa istilahnya itu, di buku-buku di Amazon, bla 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 bla, yang belum tentu juga itu kategorinya kata ilmiah yang betul-betul karya ilmiah yang betul-betul ilmiah, betul nggak? Tapi yang jelas pada dasarnya yang namanya Rismon Sianipar itu tidak pernah lulus di Yamaguchi karena buktinya dia nggak punya memiliki disertasi. Aku akan perlihatkan ke kalian. Ya, oke. Saya hanya ingin mengklirkan saja. Ini kasihan, nih orang reputasinya internasional kemudian. Lo nggak kasihan juga reputasinya Pak Jokowi 10 tahun betul luar biasa sekali membangun Indonesia, dan kalian hina-hina, kalian fitnah-fitnah sebagai pemilik ijazah palsu. Mau kasihan sama pembohong.
direndahkan dengan luar biasa. Ya. Ini nggak direndahkan bos, tapi ini benar-benar kita melihat ada fakta dan bukti bahwa Rizmon Sianipar itu adalah pembohong dan dia juga sudah membuat polarisasi, dia membuat satu orang dengan orang yang lain itu konflik hanya gara-gara dia fitnah bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Jadi bukan direndahkan, tapi kita mau menggugat dan kita juga ingin ingatkan kepada publik hati-hati dengan yang namanya Rizmon Sianipar. Pernah nggak Rizmon itu ngaku pernah meninggal dunia? Pernah nggak itu? Itu soal lain. Ya soal lain Bang Farhad, memang pertanyaannya nggak perlu begitu karena memang kalaupun memang dia ada surat kematian atau ada mengaku sudah mati, itu nggak perlu kemudian disampaikan karena memang nggak mungkin dia akan mengakui itu karena itu kejahatan kalau memang benar ada ya. Jadi kalau Rizmon Hasihorlan Sianipar membuat surat akta atau surat kematian kepada Yamaguchi, dengan demikian Yamaguchi tidak menagih uang beasiswa yang dia pakai dan dia tidak jadikan sampai selesai, tidak lulus, ya berarti itu kesalahan dan pelanggaran internasional. Tapi sekali lagi nggak perlu kita pertanyakan karena yang namanya hal itu tidak mungkin akan diakui oleh Rizmon, tidak akan diketahui oleh Refli Harun. Tapi kita tunggu tanggal mainnya, sudah ada beberapa bukti, ada fakta-fakta yang kemudian itu dipegang oleh pihak-pihak yang berwenang. Apakah berkaitan juga dengan surat itu? Apakah benar ada surat kematian dari Rizmon Sianipar? Kita nggak tahu. Tapi pada faktanya, apa yang disampaikan oleh Farhad tentang kematian itu, ini nampaknya menjadi bola liar dan memang sudah menjadi desas-desus. Aku sih sejak awal sudah tahu, tapi aku tidak kemudian kemukakan ke ruang publik. Tapi ketika aku lihat seorang Farhad Abbas menyampaikan di ruang publik, nampaknya ini sudah ada informasi tambahan dan juga ada kepastian bahwa data itu benar-benar ada. Oke, kita dengarkan lagi. Ya, saya nggak. Kalau pernah gimana? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Karena itu belum saya tahu nggak banyak mau. tentang Oke. Rizmon. Oh, belum tahu. Yang ketiga, ya, Bang Fahad bilang berarti belum tahu banyak tentang Rizmon. Benar ya. Jadi Rizmon Sianipar ini aku perlihatkan ke kalian dah. Nah, nih ya. Nih guys, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Rizmon Hasihorlan Sianipar di Yamaguchi, Jepang? Coba kalian perhatikan baik-baik. Ini aku share ke teman-teman ya. Oke, pertama, kenapa aku menganggap dan aku pastikan dia itu tidak lulus di Yamaguchi? Dia mengaku bahwa dia memiliki paten. Nah, patennya itu tertolak. Ini aku pernah lihat di J-Platpet miliknya Jepang ini ya. Semua paten-paten ada di sini guys. Nah ternyata patennya itu tertolak. Ya ini lihat videoku yang ini guys. Aku perlihatkan. Jadi ada yang bilang Bambil lo data dari mana? Sebenarnya udah dari 6 bulan lalu. Ini video ini 6 bulan lalu nih. Kalian lihat terbongkar paten di Jepang ditolak. Rizmon Sianipar menipu publik ya. Sekali lagi cari videoku yang lama-lama sana ya. Nanti kalau gimana-gimana aku taruh linknya di deskripsi. Oke. Kemudian nih ya, kenapa aku bilang dia tidak lulus? Karena kalau mau cari tentang Rizmon Sianipar itu di datanya Yamaguchi. Ya, Yamaguchi itu enggak ada. Ini nama Rizmon Hasihorlan Sianipar ini enggak ada, ini kosong ya. Ini benar-benar tidak terlihat. Begitu juga dengan bank data Cini. Ini kalau mau lihat seluruh alumni Jepang tuh di sini guys, nggak ada. Nanti aku langsung ke situsnya biar teman-teman langsung saksikan. Kemudian kejanggalan lainnya adalah soal ini nih ya, ijazahnya yang berbeda dengan ijazah pada umumnya. Aku juga udah bahas di video ini, teman-teman bisa cek. Sertifikat penyetaraan dosen yang nihil ya, dia bilang ini adalah sertifikat penyetaraan. Padahal di SK penyetaraannya itu bukan model seperti ini sertifikasi dosen. Nah ini salah banget dan ini dibuat oleh Universitas Brawijaya. Jadi kita harus telusuri Brawijaya kok bisa mengeluarkan SK penyetaraan, SK sertifikasi dosen, tapi ternyata dia sendiri ternyata tidak pernah lulus di Yamaguchi. Ini udah kubahas juga ya. Jadi teman-teman harus cek. Ada juga undangan workshop yang janggal yang ternyata ini bermasalah ya, ada yang keliru di sini. Sudah kubahas. Teman-teman bisa baca atau bisa nonton video ini. Astaga, dokumen ini palsu, terbongkar Rizmon tak tercatat pada workshop di Jepang. Jadi ada beberapa workshop yang bermasalah. Karya ilmiah tak muncul di Scopus sebagai syarat lulusan S3. Orang mau lulus S3 itu harus memiliki data di Scopus. Ini udah aku diskusikan juga. Waktu itu aku live kalau nggak salah ya. Aku cari link videonya agak nggak udah lupa gitu. Oke. Guys, nah sekarang kita cek aja. Orang yang mengaku alumni luar negeri wajib memiliki SK penyetaraan kalau dia mau jadi pejabat, mau jadi PNS, mau jadi dosen ya.
Itu wajib. Nah, Rismon Hasiholaun Sianipar ini kan adalah dosen, menerima uang dari hasil APBD, APBN bahkan. Ya, sertifikasi dosen itu berarti ada tunjangan yang dia dapatkan dari kampus. Kemudian, kalau memang dia benar-benar alumni dari Jepang, dari luar negeri, maka namanya harus ada di sini, ya, guys. Sekarang kita cek sebelum kita ke Rismon, ya. Mari kita saksikan sama-sama apakah ada nama Rismon. Tadi katanya Sianipar, ya, Sianipar RH. Oke, kita cek. Apakah ada Sianipar RH? Nggak ada, ya. Kita ulangi. Cari. Sorry. Kita cari RH Sianipar, ya. I'm not robot. Kita cek. Datanya nggak ada. Satu lagi. Sekarang kita tulis Sianipar RH, ya, seperti Refli Harun yang bilang kita salah nyari nih. Nggak ada, data mahasiswanya nggak ada, ya. Data mahasiswa artinya ini SK pencarian lama, maksudnya SK lama ini surat keterangan, ya, surat keterangan atau surat keputusan yang berkaitan dengan penyetaraan dari alumni luar negeri. Nggak ada. Sekarang kita cek lagi Rismon Hasiholaun Sianipar, ya. Sianipar. Kita cek apakah ada? Tidak ada. Nih. Bang Bil, ini situs apa? Ini situs orang yang melakukan penyetaraan. Makanya ketika Rismon mendatangi sidang KIP, sidang Komisi Informasi Pusat, dan dia bersaksi bahwa Gibran itu tidak membuat penyetaraan dengan benar, dan dia merasa dan dia akui bahwa dia sudah melakukan penyetaraan. Kalau dia sudah lakukan, kenapa namanya nggak ada di sini? Harus ada dong. Justru yang ada seperti Gibran. Oh, sorry, ini Rismin, ya. Sorry. Aku tulis ganti Rismon, supaya jangan sampai orang kira aku sembarang gitu. Nggak ada. Aduh. Coba nama lain lagi. Rismon Sianipar, ya, benar ya namanya, ya. Cek lagi. Ada nggak? Nggak ada lagi. Aduh, namanya siapa sebenarnya? Siapa lagi? Rismon Gabut. Coba ada nggak Rismon Gabut? Ada nggak, ya, Rismon Gabut? Nggak ada. Aduh, parah. Sekarang kita tulis Gibran Raka Buming Raka, ya, alumni luar negeri MDIS. Apakah namanya ada? Ceng. Ada, guys, ya, Gibran nih, University of Bradford, ya. Bla 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 bla. Ini ada di sini Singapura, ya. Oke. Sekarang kita cari alumni Yamaguchi Jepang. Ada namanya Pak Cece Sumantri. Apakah ada Cece Sumantri? Kita cek dan ada, ya, University Yamaguchi, ya, Doctor of Philosophy, ya, lulusannya tahun 98. Kalau Rismon kan tahun 2007 katanya. Nggak lulus tapi. Oke, siapa lagi? Ada sini nih, ada yang alumni Yamaguchi ini nih, Profesor Novi Alvarita PhD, ya. Kita cek apakah dia ada. Ini dia lulusan dia di Unisma Malang, ya. Nah, tapi dia alumni dari Yamaguchi Jepang, ya. Beliau aktif dalam kegiatan kolaborasi internasional antara Unisma dan masyarakat di Yamaguchi Jepang. Oh, sorry. Kita cek Novi Arvarita. Apakah ada Novi Arvarita? Ada, dari Yamaguchi University. Ada namanya. S3 tuh. Ayo lo. Siapa lagi, ya, yang alumni apa ini? Abe Susanto. Kita cek Susanto. Sorry. Susanto katanya alumni juga. Kita cek, ya. Apakah ada? Waduh. Kita disuruh cek ini, guys. Sabar. Jangan dulu skip. Tonton sampai dengan selesai, guys. Sorry. Ini, ya.
Tonton sampai dengan selesai. Apakah ada Sutanto? Adi Susanto banyak betul. Susanto, Agus Susanto banyak. Rismon Hasiholaun Sianipar kok nggak ada gitu loh. Yang gabut juga udah dicari nggak ada guys. Nah sekarang kita ke sini guys ya. Ini Susanto ada. Ini CINII ya. Apa sih CINII ini? Kita cari tahu dulu ya. Kita cari tahu. Cini ini apa? Coba sebentar ya. Oh ini Cirni ke apa nih? Kita cari ini apa sih? Kita telusuri dulu ya. Ini apa? Situs apa ini? Situs apa? Ya, kita tanya kepada Google. Ini Jepang ini adalah layanan basis data akademis Jepang yang dikelola oleh National Institute of Informatics NII. Situs ini berfungsi sebagai mesin pencari utama untuk menemukan artikel ilmiah, buku jurnal, disertasi dan data penelitian lainnya terutama yang berkaitan dengan studi di Jepang untuk keperluan akademis. Jadi, siapa saja alumni Jepang wajib ada identitasnya, baik sebagai peneliti, baik sebagai alumni, baik penulis jurnal, baik penulis disertasi atau tesis, namanya harus ada di sini. Sekarang kita cek ya. Nama Susanto ini ada ya. Ini disertasinya ada 16. Wow, ada atas nama Susanto ya. Tentu Susanto kan banyak. Sekarang kita bukan ke Susanto, kita ke Cece Sumantri ya. Cece Sumantri ini di IPB. Nih. Disertasinya 1 ya, artikelnya ada 10 guys ya, kalian lihat baik-baik. Nah ini disertasinya, kalau kalian tekan artikel maka yang muncul artikelnya ini Cece Sumantri ya, ini alumni Yamaguchi Jepang, beliau dosen IPB, profesor. Kalau barangkali coba kita cek yang tadi ini Profesor Novi Arvarita ini, kita cari tahu beliau ini siapa beliau ini ya. Kita cari tahu di sini, apakah ada nama beliau? Kita cek saudara-saudara sekalian. Dan tereng ada disertasinya ada ya. Ini disertasinya beliau ya. Artikelnya juga 10. Nah, luar biasa. Sekarang kita cek Rismon Hasiholaun Sianipar. Tadang, zong, 0 guys, 0. Oh salah namanya Bambil. Refli Harun sudah menegaskan bahwa namanya Rismon Hasiholaun itu sebagaimana yang ada di luar negeri harus menggunakan singkatan-singkatan. Hasiholaun harus ada sehingga ditulis Hasiholaun RH. Oke, bukan Sianipar, Sianipar RH. Kita cek Sianipar kosong ya. Kita cek Sianipar Rismon H. Kita cek, apakah ada? Ada ternyata. Kita cek saudara-saudara sekalian, mana disertasinya? Oh, ndak ada ini cuma apa ini? Cuma artikel, disertasinya nggak ada. 0. Disertasinya 0 guys. Kita lihat ini, ya. Tapi mana namanya? Oke, kita cek mana namanya. Stochastic resonance. Oh iya, ini tulisannya 2007. Benar ya? Oke ya. Ini namanya siapa? Mana ini penulisnya? Nama penulisnya. Autor Rismon H. Sianipar. Oke. Kita copy lagi ini. Rismon H. Sianipar. Oke, kita search. Wih, lagi-lagi cuma artikel 5 guys, cuma jurnal. Jadi, yang namanya Refli Harun cuma bisa memperlihatkan jurnal dari seorang Rismon Sianipar. Tapi Rismon Hasiholaun Sianipar tidak pernah memiliki disertasi. Nih, ini disertasi guys, 0 ya. Disertasinya 0. Kenapa 0? Karena memang dia tidak pernah lulus di Yamaguchi. Dan kalaupun dia memang memiliki disertasi, pertanyaannya kenapa kemudian tidak muncul di sini? Ya, harus ada dong, semua harus ada namanya di sini. Misalnya Pak Cece tadi, Ibu Arvita tadi, Pak Sutanto tadi ya, itu harus ada. Seluruh alumni Yamaguchi atau seluruh alumni dari Jepang namanya harus termaktub di sini. Bahwa dia pernah di Yamaguchi benar, bahwa Rismon Sianipar pernah membuat artikel jurnal iya, tapi Rismon Sianipar tidak pernah lulus dari Yamaguchi Jepang. Karena ini fakta-fakta yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian, oke? Dan yang disampaikan oleh Farhad Abbas, ternyata Rismon Sianipar itu kenapa dia tidak lulus juga? Salah satu problemnya adalah dia tidak mampu mengembalikan uang beasiswa.
dan dia tidak mampu mengembalikan itu, akhirnya dia membuat akta atau surat kematian bahwa Rismond sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah itu benar? Ya tentu kita masih mau cari tahu guys, tapi yang paling menarik sudah disampaikan oleh Farhad Abbas. Bang Bil, lo nuduh ya? Enggak, gue bukan nuduh, gue cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas, dan Farhad Abbas tentunya mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang berwenang. Siapa yang berwenang Bang Bil? Apakah penyidik Polda? Wah nggak tahu gue. Apakah langsung dari Yamaguchi? Gue nggak tahu. Tapi informasi ini juga sejak awal sudah saya dengar informasinya. Termasuk ketika Roni Teguh, Joshua Sinambela melakukan korespondensi dengan Yamaguchi Jepang. Oke guys, jadi Anda sepakat ya, bedakan mana alumni dan mana yang sedang kuliah atau yang pernah kuliah. Rismond pernah kuliah di Yamaguchi, benar. Rismond pernah kuliah kemudian membuat artikel atau jurnal di Yamaguchi, benar. Tapi Rismond Hasiholan tidak pernah menyelesaikan studinya, tidak pernah membuat disertasinya, dan tidak muncul disertasinya di pangkalan data milik Jepang. Dengan demikian, Rismond Hasiholan tidak pernah lulus dari Yamaguchi Jepang. Berarti doktor yang dia pakai selama ini adalah doktor palsu. Apalagi dia mengatakan bahwa dia S2 dan S3 ada di Yamaguchi Jepang. Kalau benar-benar doktor dan juga identitas akademiknya itu adalah palsu, maka Rismond Hasiholan sudah membohongi publik kita sehingga banyak publik yang percaya sama dia. Karena kepercayaan itulah membuat terjadi konflik. Apalagi dia menggiring kepada publik untuk membenci Pak Jokowi karena Pak Jokowi dianggap sebagai pemalsu dokumen ijazah UGM-nya. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside. YouTuber Nusantara.